Setelah meminta izin kepada Halilintar, Pakualam berangkat ke hutan Tambak Boyo seorang diri. Sejatinya, Mr. X menawarkan pengawalan kepada Pakualam untuk menemaninya selama perjalanan. Tapi Pakualam menolak dengan halus. Sebagai seorang hulu balang, dia terbiasa bepergian seorang diri. Dengan begitu, dia merasa merdeka menentukan agenda perjalanannya. Tidak harus berdiskusi dengan kawan seperjalanan jika ingin mengubah rute atau bahkan ingin mengubah tujuan. Karena demikianlah memang tabiat hulu balang. Tujuan dan arah bisa tiba-tiba berubah kapanpun. Begitu keluar dari gerbang barat Kampung Ek, suasana perlahan-lahan berubah. Hutan-hutan di dalam Kampung Ek yang dipagari dengan taman-taman dan diatur bak Taman Firdaus pelan-pelan menjadi hutan belantara yang liar. Semakin jauh dari Kampung Ek, semakin lebat hutan yang dilalui Pakualam. Setelah beberapa jam perjalanan, Pakualam mulai mendengar suara-suara binatang liar hutan. Kadang suara-suara aneh muncul di sela-sela suara binatang itu. Suara aneh dan asing. Kadang seperti memanggil-manggil, entah nama siapa yang dipanggil. Pohon-pohon pun kian rapat dan besar-besar. Bahkan, Pakualam menemukan pohon-pohon yang besarnya lebih dari 5 kali lingkar rentang tangganya. Di situ, sinar matahari hanya berbentuk berkas-berkas saja yang jatuh sampai ke bumi, memberi cahaya pada binatang-binatang melata yang merayap di permukaan tanah, menerobos dedaunan yang berserakan. Jalan setapak yang dilalui oleh Pakualam kadang-kadang nyaris hilang, tertutup oleh belukar, pertanda jalan ini sangat jarang dilalui orang. Tepat pukul 12 siang, matahari di atas kepala, nampaknya Pakualam berhenti di bawah sebuah pohon besar. Sekeliling pohon itu tidak banyak dedaunan berserakan, seperti belum lama dibersihkan. Di sisi timur pohon, gundakan kecil yang puncaknya ditanami bunga kenanga kerdil. Benar, jadi di atas pohon itulah kamera CCTV terakhir Kampung X dipasang untuk mengawasi pergerakan di hutan. Meskipun ini jalan yang jarang diakses, Kampung X tetap menanam mata pengawasnya di jalur ini. Menurut keterangan Mr. X, jika sudah berada di pohon ini, maka separuh perjalanan sudah ditempuh menuju lahan pertanian Ki Ageng Pamengpejagan. Gelar Mr. X1 setelah selesai menjabat kepala Kampung X dan mengundurkan diri ke hutan untuk bertani. Setelah istirahat sejenak, Pakualam mengeluarkan GPS Genveta dan beberapa perlengkapan navigasi yang lain dari ranselnya. Sebagian dipinjamkan oleh Halilintar. Pakualam mengecek koordinator X-Ranch, lokasi lahan pertanian Ki Ageng Pamengpejagan. Ternyata, lokasi itu tidak bisa ditembus oleh mata kamera dan satelit. Dari semua lokasi alas mentok, hanya Kampung X dan X-Ranch yang tidak bisa diakses. Pakualam pun kembali merapikan barang bawaannya dan bergegas jalan. Dia berharap sebelum matahari terbenam sudah sampai di X-Ranch, tanah pertanian luas di tengah alas mentok yang dikelola Mr. X1.